Assalamualaikum kawan-kawan. Bagaimana kabarnya bunda-bunda? Seperti biasa, aku mau menggosok sambil sedikit berbagi cerita. Bisa jadi cerita ataupun tips ya. Bagaimanapun bunda-bunda menangkapnya aja. Tapi cerita ini cuma hiburan aja sih sambil kita menggosok gitu supaya nggak boring. Jadi kemarin tuh aku sempet ngobrol sama suami ya. Jadi malam-malam itu aku tuh pengen makan mie kan. Terus jam berapa ya? Jam 11 lah. Habis itu aku tuh ngomong ke suami kan, Mas, aku tuh pengen mie sih tiba-tiba gitu jam 11 kan. Terus suami aku bilang, warung udah tutup dek, dia bilang gitu. Terus aku sambil bengong ngeholang gitu kan, sambil aku ngomong gini, ngelihat wajahnya, ngelihat matanya gitu. Iya, cari warung yang masih buka, aku bilang gitu kan. Terus dia alasan lagi, punggung sakit deh, pengen tiduran deh. Ya elah bi, terus apa dong gunanya punya suami, aku bilang gitu. Terus aku tuh cuma minta mie aja ya. Aku nggak ngomong gitu sih. Aku tuh cuma minta mie aja nggak dibeliin. Coba kalau aku minta emas gitu. Terus dia bilang gini, udah ada nih Mas Bojo gitu kan. Dia bilang gitu. Terus aku bilang gini, Mas Bojo bisa dijual nggak? Aku bilang gitu. Terus dia bilang, ini jual aja. Terus aku jawab gini, emang laku nggak ada yang beli, yang gue bilang gitu kan. Nah terus udah berakhir itu cerita itu di malam hari sebelum aku gosok juga. Nah setelah hari itu besokannya suami aku dia terima notifikasi di YouTube tentang channel aku ini kan. Jadi emang aku kan ngomongin suami kan, habis itu kan dia bilang gini pas aku udah bangun, gibahin suaminya tuh, gak boleh tuh gibahin suaminya, dia bilang gitu kan. Terus aku jawab gini, gibah gimana, orang kan gak ada yang tahu kamu, gak ada yang tahu wajah kamu, gak ada yang kenal kamu di YouTube gitu kan. Karena aku gak nyebutin nama kamu, gak nyebutin nih orang yang ini nih gitu, enggak. Aku kan cuma menceritakan kisah aku yang sangat menyedihkan gitu kan. Itu cuma sekedar cerita lucu aja sih untuk diceritakan dan untuk dikenang, aku bilang gitu. Terus terus dia balas lagi gini, apa tuh namanya, iya jual suaminya, dia bilang gitu. Terus lah kemarin kan, terus aku balas gini kan, lah kemarin katanya suruh jual Mas Bojo gitu, laku nggak, tuh sekarang aku jual, aku bilang gitu kan ke suami aku. Terus dia ya gitu deh. Terus kan jadi ya ceritanya begitu aja deh, soalnya kan banyak cerita yang nggak bisa aku ceritain karena kurang lebihnya seperti itu, ada kurangnya, banyak kurangnya, dan nggak terlalu banyak lebihnya sih ya, lebih tepatnya kayak gitulah ceritanya. Soalnya ya begitulah rumah tangga ya, jadi tuh serba salah sih jadi istri.
karena aku kan kayak begini mengisi waktu luang dan aku pengen kerja, pengen usaha gitu kan. Emang udah lama aku tuh pengen nge-YouTube, cuman sama suami gak pernah didukung gitu kan. Nah sekarang aku mencoba membuat hal yang baru yang menurut aku gampang, kayak tinggal gosok gitu kan sambil aku bercerita. Ya sebenarnya juga hmm, pengen berbagi cerita aja ke orang-orang, cerita-cerita yang lucu tapi nggak apa ya, nggak apa namanya, nggak menggibah, nggak ngomongin orang. Ini cerita aja, kayak aku tuh yang ini tuh cerita aku tuh, kehidupan aku tuh ternyata lucu gitu loh untuk dikenang. Tapi sebenarnya pas kalau inget waktu pas kejadiannya itu tuh sebel banget gitu kan, menyedihkan banget. Kayaknya tuh gak kuat gitu hidup sama dia gitu kan, bersih tegang terus. Tapi setelah itu berlalu, ya kalau kita hidup ya, kalau ada masalah pun, kalau misalnya kita masih hidup, pasti itu akan berlalu. Jadi kita harus bersabar, tawakal, dan berusaha berpikir bagaimana mencari solusinya, atau ya memikirkan hal yang terbaik lah untuk diri kita gitu. Jadi jangan rumah tangga tuh sedikit bertengkar terus kita tuh merasa capek hidup rumah tangga kayak gini, cerai aja, cerai, cerai. Jangan sampai seperti itu, nauzubillah. Walaupun sebenarnya aku juga kadang nggak tahan gitu kan, tapi sekarang tuh kalau diinget ya lucu ya rumah tangga tuh. Kalau sekarang diinget ya lucu gitu kan, tapi kalau misalnya sampai bercerai, ya nggak lucu gitu kan. Ya dikenang juga, ih konyol banget sih kalau misalnya cuma hal yang kayak gitu aja kita sampai bercerai gitu kan. Terus kayak kasus tadi mie gitu, jam 11 malam aku pengen mie, dan itu tuh emang nggak harus ada sih, tapi kalau nggak dibeliin tuh kayaknya tuh ngambek gitu kan. Karena kan aku tuh mikirnya gini ya, aku tuh udah capek gitu malam, bahkan sampai telat makan, nggak bisa makan, nggak bisa bahkan sholat pun juga gitu. Nah terus kadang pengen me time gitu, me time itu malam-malam gitu kan, sekedar makan mie aja terus nggak dibeliin. Rasanya tuh jengkel banget, karena aku tuh seharian ngurus anak gitu kan. Anaknya siapa? Ya anak aku sih, bukan anak orang, tapi kan ya anaknya dia gitu kan. Terus apa gunanya gitu kan punya suami gitu kan. Sampai aku bilang gitu ke suami, aku tuh orangnya introvert banget ya. Jadi kalau ngomong itu suka nggak enakan gitu kan. Jadi pas aku minta mie gitu kan, dia nggak dibeliin sama dia, aku tuh bilang gini, apa sih gunanya punya suami, aku bilang gitu. Pas dia bilang katanya warung udah pada tutup gitu kan, ya udah cari dong warung yang masih buka. Punggung sakit, dia bilang gitu kan, punggung sakit, ya udah beliin sebentar kek gitu kan, besok aja, besok besok, dia bilang gitu. Terus iya apa sih gunanya punya suami, perasaan punya suami teh nggak ada gunanya deh, yang gue bilang gitu, nggak berguna, aku bilang gitu kan. Terus sambil aku yang bengong sendiri, tapi yang apa ya, juga nggak enak gitu sebenarnya perasaan aku tuh ngomong kayak gitu. Tapi aku tuh kayak ada rasa bahagia, ada rasa sedih, ada macem-macem lah perasaan tuh, kayak puas gitu kan udah ngomong kayak gitu. Tapi sebenarnya tuh aku tuh sakit gitu ngomong kayak begitu. Iya nggak sih, kayak nggak biasa gitu kan aku ngomong yang buruk kepada orang gitu ya. Ya cuman ke dia aja gitu ngomong kayak begitu, nggak berguna gitu kan, sambil lihat wajahnya. Tapi aku kayak ketawa terus, oh ya Allah mas, aku tuh nggak enak banget sih ngomong kayak begitu. Tapi itu kayak yang puas banget gitu, aku bilang gitu kan ke dia tuh. Ya aku mau nggak baper, dia bilang gitu. Ya Allah sombong banget karena aku nggak baper coba. Ya udah aku terus aja, nggak berguna, nggak guna punya suami, nggak guna, aku gitu kan. Ini mah jangan dicontoh ya bunda, cuman ini mah
lucu-lucuan aja sih waktu pas kejadian itu tuh aku nggak serius ngomong kayak begitu, cuman ada perasaan puas terus, dan suami aku tuh nggak apa sih namanya, nggak marah gitu kan. Terus dia tuh bilang aku sih nggak baper, dia bilang gitu. Soalnya aku tuh kalau dia ngomong sedikit yang apa sih, ngomong kasar apa enggak, sebenarnya nggak ngomong kasar sih ya, Cek, kayak kayak yang misalnya kok bau sih dek gitu aja aku tuh tersinggung gitu, atau misalnya mandi sana deh gitu aku tersinggung gitu kan, kayak yang mandi mandi, atau misalnya atau ya mandi mandi ini gimana ngurus anak nggak ada yang ngurusin, ya itu tuh kayak gitu aja aku tuh tersinggung. Terus kayak misalnya senyum dong gitu, kayak aku nih senyum dia bilang gitu, terus senyum senyum iya kamu tuh udah makan, kamu tuh udah mandi, sedangkan aku nggak bisa mandi nggak bisa makan, sholat aja susah, aku bilang gitu kan ke dia. Terus suruh senyum kayak gitu aja tuh aku tersinggung gitu, suruh senyum gitu, tersinggungan gitu. Makanya dia bilang kayak aku mah nggak baper, dia bilang gitu, sombong banget kan. Tapi ya udahlah, itu sekisah aja dari aku kayak gitu ya rumah tangga aku tuh. Tapi ya jangan dicontoh yang buruknya, yang dicontoh yang baiknya aja. Jadi kayak rumah tangga tuh ya begitu gitu, kadang kita selek, tapi ya udah, itu tuh kayak apa ya, ya untuk mencairkan suasana aja gitu. Jangan, ya aku juga nggak bisa sih gaya-gaya rumah tangga kayak siapa ya, kayak kayak Khadijah apa ya. Gak tahu deh, aku tuh kayak rumah tangga kayak Aisyah kali ya. Kalau kayak Khadijah gitu kan, Khadijah istri Rasulullah SAW. Kalau Khadijah kan suaminya pulang disediain makanan, atau kayak waktu pas dari Gua Hiro diselimutin gitu kan. Kayaknya aku tuh nggak kayak gitu gitu, yang kemayu, yang selalu lemah lembut, kayaknya susah gitu kan. Emang aku bukan tipe yang begitu pengen lemah lembut juga. Sebenarnya aku lemah lembut sih orangnya waktu awal-awal nikah, tapi karena kenal suami aku yang merusak semua sifat baik aku kepada dia, jadi aku tuh sekarang jadi istri yang barbar gitu. Aduh nggak tahu deh, ini lucu sih menurut aku ya. Terus ya iya, jadinya aku tuh sebenarnya tuh lemah lembut, selalu senyum, selalu melayani suami, tapi suami tuh nggak menghargai gitu. Jadi aku tuh mental sendiri, jadi kayak capek gitu kan. Tapi ya jangan dicontoh ya, kalau kalau para bunda di rumah tuh melayani suami itu sebuah pahala yang besar banget. Cuman aku emang orangnya trauma banget, jadi pernah gitu kayak suami aku bilang, aku kan awal-awal nikah gitu kan selalu senyum, aku orangnya nggak enakan ya, namanya juga orang baru kan, tinggal tinggal satu rumah sama orang yang baru dikenal. Emang aku kan nggak pacaran, langsung taruh terus nikah gitu kan, taruh sebentar terus nikah. Jadi kalau dia pulang kerja aku bukain pintu sambil senyum gitu kan, terus dia bilang gini, setiap hari kan aku senyum, terus dia bilang gini, senyum terus ya dek gitu. Terus aku jadi baper kan, dari situ aku tuh baper banget. Emang dikira apa senyum terus tuh orang gila apa? Iya kali, mungkin dia pikir gitu kali ya, soalnya ada gitu kan teman aku yang ngomong kayak begitu, dan aku tuh sakit hati. Tapi ya namanya teman, wajar lah ngomong kayak gitu. Tapi pas suami aku yang ngomong kayak begitu, aku tuh kayak mental banget gitu, langsung gak mau senyum. Bahkan pas dia pulang kerja aku tuh nggak ngunci pintu sengaja supaya dia tuh masuk sendiri aja, jadi nggak usah aku bukain, nggak usah aku sapa, jadi aku di kamar aja pegang HP gitu kan, bodo amat. Nah dari situ tuh aku bermulanya, dari situlah menjadi istri yang nggak peduli sama suami. Jadi makanya kalau misalnya ada para suami yang denger nih cerita aku, apalagi misalnya ada orang yang belum punya istri gitu ya,
berusahalah sama istri sebaik mungkin, karena cerminan istri itu adalah diri kita. Kalau kita baik kepada istri, maka istri juga akan baik kepada kita. Jadi jangan nanti ada penyesalan di akhir, karena aduh susah banget untuk menjadi istri sekarang yang solihah. Karena apa? Karena trauma. Nggak tahu deh kalau bunda-bunda yang lain, kalau ibu-ibu yang lain, tapi kalau kayak aku ya trauma gitu deh ya. Nggak tahu deh, abis ini mungkin suami aku juga bakal ngedengerin apa cerita aku ini, podcast kali ya, podcast aku sambil ngegosok gitu ya. Maaf ya Mas Bojo. Aduh, ya udahlah, kita aja ya bunda, cerita dari aku sambil kita menggosok, atau bunda sambil mencuci lah, nggak tahu deh, semoga menghibur. Dan bye bye bunda.